A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah kadahilna mudkhala sidikin wa akhrijna mukhraja sidikin wa ja'alana min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahqal batil innal batila kana zahuqa. Ya Ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Keluarga Muslim ya, di mana insyaallah kita akan sama-sama ya belajar tentang bagaimana mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat yang kita baca ya, dan salam yang kita baca, dan dilimpah syurakan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada ya, di dalam kesempatan kali ini di program Keluarga Muslim saya akan mengangkat satu tema, yaitu tentang mencegah konflik mertua versus menantu ya, di dalam rumah tangga. Ini penting karena dalam kehidupan kita tidak jarang ya kita dihadapkan dengan situasi yang menyulut ya, konflik antara kita mungkin ya sebagai menantu ya dengan mertua kita atau juga mungkin kita sebagai mertua dihadapkan konflik dengan menantu kita ya, terutama biasanya kalau di sinetron yang paling sering adalah ibu mertua versus istri. Itu sering terjadi ya, tapi juga tidak jarang juga ya menantu laki-laki versus mertua ya. Dan sebetulnya ya sahabat iDream ya secara umum kalau berbicara konsep kebaikan seorang mukmin ya harusnya tidak terjadi. Ya orang Islam itu dimanapun ya dia hidup dia harus mengedepankan kebaikan. Ya. Mau tinggal di negara mana gitu kan, mau tinggal dengan siapa gitu, tetap yang harus yang harus dia kedepankan adalah kebaikan. Karena memang isi hidup kita ini Allah perintahkan adalah dengan kebaikan ya. Di dalam surah Al-Asr kan jelas ya, wal asri inna a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr ya. Rugi orang gitu kan kata Allah ya, kalau kemudian waktu yang mereka lalui tidak digunakan untuk beriman dan beramal saleh, kemudian saling mengingatkan di dalam kebenaran ya, dan saling mengingatkan di dalam kesabaran. Kan di sini kebaikan semua. Nah, kita sebagai menantu atau kita sebagai mertua kalau kemudian ya, tidak memegang prinsip ini maka rugilah ya. Ya dengan menantu konflik ya, dengan mertua konflik. Nah, itu hanya akan membuat kita terjerumus ke dalam kerugian. Rugi di dunia dan juga rugi juga di akhirat. Ya secara teori sahabat iDream yang dirahmati Allah ya, hubungan antara menantu ya, baik menantu lelaki atau menantu perempuan ya, dengan mertua, apakah mertua laki-laki maupun mertua perempuan, adalah hubungan sesama muslim. Ya, kalau istri kita dengan ibu kita ya hubungannya sesama muslimah ya. Kita laki-laki suami dengan bapak mertua kita hubungannya sesama muslim, atau mau di cross juga sama, pada hakikatnya hubungan kita adalah ukhuwah Islamiyah. Nah, ya, kita mengedepankan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah yang penuh dengan prinsip-prinsip keislaman. Jadi apapun yang terjadi di dalam rumah tangga kita dalam konteks ya, komunikasi kah, interaksi kah, ya, apalagi interaksi, komunikasi, apalagi ya, antara mertua dengan menantu, ya, prinsipnya harus sesuai dengan prinsip Islam. Islam kan selamat,
Jadi bagaimana ujung-ujungnya ya kita selamat dari pertengkaran, selamat dari cekcok, ya. Selamat dari ilfil, sakit hati, ya selamat dari iri dengki, hasad gitu kan. Selamat dari kecemburuan, kan ada juga kasus ya. Ibu yang cemburu dengan menantunya. Dulu anak saya sebelum nikah sama kamu perhatian sama aku sebagai ibunya. Wah, istrinya disalahin. Sehingga menantunya cemburu dengan mertuanya cemburu dengan menantunya. Atau sebaliknya juga banyak juga kasusnya. Istri cemburu dengan mertua karena suaminya apa-apa ya ibunya, apa-apa ibunya, apa-apa ibunya. Sehingga merasa diduakan ya. Dan menyulut kecemburuan yang pada akhirnya kemudian menimbulkan konflik. Jadi ketika kita berbicara hubungan mertua dengan menantu, ya yang harus kita kedepankan ya prinsipnya adalah Islam. Ya. Islam dalam makna kedamaian, Islam dalam makna keselamatan. Ya, bagaimana kemudian hal-hal yang kita jalani antara mertua ya dengan menantu, ya, kita sebagai mertua atau sebagai menantu, kita mengutamakan kedamaian dan keselamatan. Maka kita harus paham ya prinsip-prinsip ya muamalah di dalam Islam ya, seperti saling mengasihi, saling mencintai, bersikap tulus, menasihati dengan dengan cara yang baik ya. Ya nasihat itu kan bagus, tapi kalau nggak disampaikan dengan cara yang baik, ya jadinya nggak baik juga. Ya. Yang mertuanya bagus, yang ngasih tahu ini nggak boleh ya. Keluar rumah nggak pakai kerudung atau membuka aurat gitu kan, walaupun sebatas jemur kain di depan gitu ya, pakai kerudung. Nggak ada mertua yang sampai begitu ya. Ada menantunya nganggap enteng, alah di depan rumah ini gitu kan ya, jemur kain ya cuman pakai sarung nutupin dada doang gitu ya sampai ke lutut, yang lainnya kelihatan. Mertuanya ngasih tahu jangan begitu. Nah kan bagus diingetin, tapi kadang-kadang kalau caranya nggak ma'ruf ya jadi pertengkaran ya. Dengan bahasa kamu nih kayak perempuan nakal aja keluar rumah begitu ya. Ya memang ya perkataan itu bisa jadi benar gitu kan ya, tapi tidak ada orang yang suka dicela apalagi dengan celanya itu unsurnya adalah penghinaan. Maka kemudian sampaikanlah nasihat dengan cara yang ma'ruf. Ajak ngobrol baik-baik gitu kan. Ya, demikian juga sebaliknya menantu yang ingin menegur mertua, ya tegurlah dengan cara yang baik, apalagi di orang tua gitu kan. Orang tua itu memandang anaknya ya tetap anak kecil gitu kan, tidak tahu apa-apa. Maka kalau ada yang salah dari mertua kita, sampaikanlah dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik ya. Kemudian juga tidak saling menzalimi, ya, tidak saling mendustai, tidak menipu, tidak membicarakan aib ya. Dan menjaga adab-adab ya di dalam pergaulan ya, dalam konteks sesama muslim ya. Dengan sesama muslim saja Allah dan Rasul yang menegaskan harus dilandasi kebaikan-kebaikan ya. Wa ahsinu kama ahsanallahu ilaik ya. Di dalam surah Al-Qasas ya, berbuat baiklah kalian kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kalian kepada manusia orang lain lah secara umum ya. Allah perintahkan kita memaksimalkan kebaikan, apalagi dalam konteks hubungan kekeluargaan. Itu tadi ya, antara mertua dengan menantu. Jangan dibalik ya, dengan orang begitu baik, santun, sopan ya dengan segala itu tadi ya. Tapi ketika pulang berhadapan dengan mertua, sebaliknya yang ada julidnya ya, kemudian buruk sangkanya, tidak ada maafnya ya, gampang tersulut ya, apa istilah orang tuh ya, marah-marah. Nah, ini tidak benar. Justru orang mertua atau menantu bagian dari keluarga kita, mereka adalah orang-orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita, karena mereka kita ikat atau terikat dengan kita karena ada hubungannya musyawarah, hubungan kekeluargaan yang merupakan yang kita dirikan atas landasan syariat. Kan kita ijab qabul gitu ya, saksikan mertua kita. Kita berniat untuk mendirikan rumah tangga atas pondasi syariah.
Maka mereka ya, mertua ya dan juga menantu kita ya, adalah orang yang lebih berhak ya, untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan kita. Kalau kita bisa mengutamakan orang lain ya, mungkin kalau di kantor ya ada bos ya memperjuangkan nasib anak buahnya, atau ada anak buah yang berusaha ya mendahulukan kepentingan bosnya, maka orang tua ya menantu ya dan juga mertua adalah orang yang harus lebih-lebih ya. Kita harus bisa mengutamakan mereka, jangan sampai orang di luar bisa kita utamakan, kita mau ngalah gitu kan. Tetapi ketika kita berbicara di rumah, ya kita sebagai mertua atau menantu kemudian tidak mampu mengalah, tidak mau mengalah. Nah, ini salah ya. Harus diluruskan dan diperbaiki. Kok bisa terjadi ya konflik-konflik ya atau katakanlah ya pertengkaran antara menantu dan mertua, ya tentu faktornya banyak ya. Kalau kita mau kaji, mau kita liskan gitu kan, kenapa sih ya dalam rumah tangga itu sering sekali ya, adanya pertengkaran, pertikaian ya, permusuhan antara mertua dengan menantu. Sebabnya banyak ya. Tetapi pangkal utama dari terjadinya pertikaian ya atau konflik antara mertua versus menantu adalah yang paling utama ya, adalah karena lemahnya posisi suami ya. Karena suami kan harusnya kuat ya, makanya kalimatnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Perempuan itu lebih kuat dari laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Ya, maka kekawamannya suami kalau lemah di dalam rumah tangga ini akan mewujudkan konflik beragam, termasuklah konflik yang menantu versus mertua. Ya bentuk kelemahan suami itu tadi ya, tidak bisa bersikap adil ya, tidak bisa tegas ketika terjadi konflik ya. Ya, tegas dalam artian menghentikan konflik ya, memutus kedengkian, kebencian dan sebagainya. Kemudian suka ngulur-ngulur solusi gitu ya, harusnya selesai hari ini ya, ditunda-tunda ya dengan alasan sibuk bekerja dan sebagainya, sehingga kemudian permusuhan itu menahun, ya, bahkan menjadi dendam. Nah, naudzubillah ya. Ya, apalagi kemudian karena tadi tidak bisa adil ya, menunjukkan keberpihakan gitu ya. Ya memang ibu ya, kita sebagai menantu misalnya berhadapan, kita sebagai anak nih ya, kemudian kita punya istri kita konflik dengan ibu kita, begitu ya. Konflik dengan ibu kita. Memang ibu itu ya yaitu berbuat baik kepada ibu, menjaga hati seorang ibu adalah kewajiban bagi anak. Tapi dalam konteks ya, ketika kita berumah tangga ya harus bijak. Ya kita mengutamakan ibu kita, tetapi kemudian ya, ketika ada konflik kita tahu ya mungkin dalam posisi itu istri kita yang salah, ibu kita yang benar ya, tetapi jangan kemudian frontal, lagian kamu tuh salah gini. Nah itu nggak diterima sama istri. Sebagaimana yang dikatakan di awal, kalau ingin menegur tegurlah dengan cara yang ma'ruf, kan begitu. Suami yang kuat ya, yang kekawamannya teruji gitu, ketika ada konflik ya antara istrinya dengan ibunya atau dengan ayahnya ya, dengan mertua gitu ya, maka dia harus bijak ya, lihat kasusnya apa, salahnya di mana. Oh, yang salah ternyata ibu saya atau orang tua saya ya. Walaupun demikian ya tetap harus bijak, jangan kemudian ya di depan ibunya, ibu, mama, papa salah, harusnya kan nggak gitu, ini si saya kan benar gini-gini. Nah, itu nanti jadi anak durhaka jatuhnya sama orang tua gitu kan, sampai orang tua merasa sakit ya hatinya karena lihat isi anaknya ternyata membela. Nanti mungkin muncul bahasa yang ngelahirin kamu tuh aku nak, bukan istri kamu, begitu ya. Nah jadi masalah itu ya, jadi harus pintar ya, harus bijak ya, ketika memang kita dapat oh ternyata istri, oh ternyata orang tua kita yang salah, maka prinsipnya ya kalau begitu ya bagaimana kita bisa mendamaikan ya, bagaimana ya kemudian orang tua ya bisa melunak ya, melunakkan egonya, merendahkan egonya,
Sehingga kemudian memang kalau bicara prakteknya nggak gampang, nggak bikin, iya saya juga ngerasain gitu kan. Tapi inilah hidup ya yang harus kita jalani gitu kan. Harus kita usahakan lah gitu ya. Jadi bagaimana kemudian ketika kita mendapati ternyata yang salah orang tua atau istri kita bisa mendamaikannya dalam dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang tidak kemudian menunjukkan keberpihakan. Iya, istri saya benar, orang tua saya salah, jangan kemudian ditunjukkan di depan orang tua kita membela istri. Iya, yang benar orang tua kita, istri kita salah juga, jangan ditujukan kepada istri kita membela orang tua kita dan menyalahkan istri kita. Jangan ditunjukkan, ya walaupun kita tahu ya. Dan kita punya kesimpulan, ya yang salah istri saya gitu kan. Nah, tapi tunjukkanlah dengan cara yang bijak ya, kalau istri apalagi ya. Ini yang sering menjadi masalah itu adalah puncak dari konflik antara mertua dengan menantu ya, ungkapan adalah muncul ya kalimat todongan ya kepada seorang suami, kamu pilih aku sebagai ibumu atau pilih dia sebagai istrimu. Nah, itu kalau udah begitu tuh ya Allah, ya udah susah, udah rumit ya. Apalagi istri ya. Kamu mau pilih aku sebagai istrimu atau mama ya, atau ibu maksudnya ya, mertua. Kalau memilih ibu kamu udah aku minta cerai. Itu udah begitu udah susah ya Allah. Dan bagi saya ya, seburuk-buruk mertua adalah yang menyodorkan kalimat itu ya. Seburuk-buruk menantu juga sama ya, yang menyodorkan kalimat itu kepada pasangannya atau kalau mertua ya kepada anak. Situasi apapun yang ada yang sulit ya, yang membuat kesal yang dihadapi oleh mungkin anak kita sebagai anak kita yang sudah beristri gitu kan ya, berhadapan masalah dengan menantu ya, sebisa-bisa mungkin kalimat todongan tadi itu ya, jangan keluar. Karena itu ucapan yang betul-betul simalakama ya, nggak ada keputusan yang bisa diambil. Ya, milih istri ya itu orang tua yang melahirkan ya, milih orang tua, ini istri punya anak kita tanggungan. Di akhirat dia bisa jadi penuntut kita kan gitu ya. Nah, ini kan jadi bingung ya, makanya jangan sampai nih ya para mertua, para istri ya menodong para suami dengan ucapan ini ya. Jadi pangkalnya itu tadi kelemahan seorang suami. Makanya kalau mau jadi suami ya harus jelas ya. Harus dijelaskan kepada istri, ini calon istri nih ya. Kita mau nikah, ini juga ini harus diketahui oleh para calon istri ya. Supaya kemudian tidak ada konflik mertua versus menantu. Ngobrol jelas-jelas nih antara calon suami kita ya, jangan kadang-kadang kita tuh dibutakan dengan cinta. Betul lah kata orang ya, cinta itu membutakan, cinta itu buta. Ya, kita harus realistis ya, berpijak kepada kenyataan ya, jangan ngawang-ngawang karena cinta. Cinta ini bikin semuanya jadi saru samar gitu ya. Nah, ini sampaikan abaikan dulu tuh ya. Oke, saya cinta sama dia tapi abaikan dulu. Sekarang realitanya gimana, kenyataannya gimana, kalau menikah apa yang akan saya jalani kan begitu. Calon suami juga harus clear dan jujur ya, kepada calon istri. Kalau niatnya membangun rumah tangga atas ingin sakinah mawaddah warahmah kan itunya slogannya begitu kan. Kalau ngundang orangnya doakan kami jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bagus itu. Ya, tapi harus dipahami ya, bahwa untuk ke sana ya harus ada kejelasan. Ya, suami jelaskan kepada istri, istri juga minta kejelasan kepada calon suami. Kalau dari sisi suami ya, suami harus bisa menjelaskan apa yang menjadi kelemahan dia. Ya misalnya uangnya belum ada untuk bangun rumah, ya bilang terus terang. Dek, nanti kalau kita nikah abang nggak punya uang, nggak bisa bangun rumah, ya atau nggak bisa beli rumah supaya kamu misah dengan ibu saya. Atau situasinya harus jelas nih, ibu nih udah nggak punya, aku nih anak yatim ya aku dibesarkan sama ibu gitu kan, aku punya niat ya akan di mana aku tinggal ibu ikut aku. Nah, ini calon istri juga harus paham, oh nanti kalau kita tinggal kalau kita nikah saya akan serumah dengan mertua saya.
Begitu dijelaskan, ya, lalu kemudian diukur-ukur, ditimbang-timbang, dipikir masak-masak, sanggup nggak? Begitu. Jangan kemudian hal itu tidak diketahui, lalu kemudian tiba-tiba setelah nikah baru tahu. Wah, ini jadi kemudian memantik bara, ya, dan lama-lama menjadi api. Suami jelaskan apa yang menjadi kelemahan-kelemahannya, ya, kekurangan-kekurangannya, ya, di dalam memenuhi kewajiban di dalam rumah tangga terutama, ya. Jelaskan. Ya. Istri juga sama, calon istri gitu kan. Apa yang kira-kira, ya, menjadi kelemahannya di dalam memenuhi hak-hak suami gitu, ya. Ya. Atau melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, ya dijelaskan. Maaf Kakanda, aku tuh punya niatan kalau udah kita nikah, mama, ya, dalam ini mertua ibu dia gitu, harus tinggal dengan aku karena kakak-kakak nggak ada yang mengurusin, semuanya pada acuh. Ibuku loh, ya mama sama siapa lagi kalau nggak sama aku misalnya, itu harus clear. Maka calon suami nanti mikir, ya, oh nanti dia bawa ibunya, saya juga bawa ibu saya. Nanti kira-kira gimana? Tinjau lah tuh, ya. Ditinjau, dipertimbangkan. Sebelum nanti jadi anak, kalau udah jadi anak muncul lagi masalah anak. Diskusikan dengan orang tua kita, ya. Istri diskusi sama orang tua, mah katanya kalau saya nikah sama dia nanti ya, rumah ngontrak. Udah gitu dia nanti bawa ibunya, gitu, ya. Mama juga tinggal sama aku, nanti kira-kira gimana? Itu, ya. Dijelaskan. Dan harus terima keadaan dan kenyataan. Jangan kemudian dibutakan oleh hayalan hidup bahagia di dalam rumah tangga. Berpijak kepada kenyataan. Ya. Makanya ya bagi para calon istri, ya, atau calon suami, ya, tidak hanya mendekati calon istri atau suami, ya, tapi dekati juga keluarga lah. Calon suami harus tahu karakter calon mertua. Calon istri juga harus tahu karakter calon mertua. Karena pernikahan itu sejatinya mempertemukan dua keluarga besar. Dia punya abang, punya adik, punya keponakan. Ya, ukurlah kira-kira mampu nggak kita, ya, berada tinggal dalam lingkungan itu. Kalau rasanya sanggup, bisa, bismillah jalani. Kalau nggak sanggup, nggak bisa, ya bakal jadi ujung-ujungnya, ya, konflik, berantem. Ya mundurlah perlahan, teratur. Ya. Sampaikanlah kepada calon pasangan itu nggak bisa. Gitu. Ya, nggak ada solusi. Kalau ada solusi, ya silakanlah gitu dirumuskan. Kalau tidak ada, ya daripada kemudian setelah menikah menjadi persoalan. Akan ada banyak korban nanti, ya, kalau udah punya anak jadi korban. Jadi meminimalisir adanya korban, ya. Ya, kita lebih baik mundur teratur sebelum terjadinya pernikahan. Dan bagi para suami terutama, ya, ketika berbicara bagaimana mencegah konflik, ya, antara mertua dengan istri terutama, ya. Nah ini sebetulnya, ya, solusi pertama, ya, itu tadi, ya, bagaimana kita bisa memberikan tempat. Nah, ya, rumah, ya, sebaiknya ya terpisah memang, ya, antara mertua dengan menantu. Jadi kita kalau udah nikah, ya punya rumah sendiri, ya. Jangan kemudian nempel bergantung tinggal dengan orang tua kita, apalagi bawa istri kita. Kalau udah punya keluarga, ya harusnya misah, ya. Tapi kalau keadaan ternyata tidak memungkinkan, ya bikin, ya, persoalan apa semua itu tadi, ya dijelaskanlah dengan calon istri tadi, ya, bahwa saya tidak bisa beli rumah, terus masih tinggal sama orang tua, inilah orang tuaku gini-gini. Nah, itu dicek, jangan dipaksakan gitu kan. Oh cintanya kuat banget, ya bikin, pokoknya udah siap apa aja lah ceritanya begitu nikah. Nah, ya. Ternyata ribut melulu. Nah di sini suami harus banyak minta maaf, ngalah, ya, cerita, ya gimana lah, ya, ya harus minta maaf gitu kan, ya terus terang aja gitu, untuk kemudian bisa meredam. Banyak-banyak terima kasih, ya, karena istri sudah mau bersabar misalnya.
Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menegaskan di dalam surah At-Talaq ya, ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum wa la tudharuhunna litudayyiqu 'alaihinna. Ini kewajiban suami nih ya. Tempatkanlah mereka para istri ya di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Ini konteksnya istri yang diceraikan. Istri yang diceraikan saja disuruh ditempatkan di tempat tinggal yang layak, yang bagus, yang nyaman, dengan konsekuensi tidak menyusahkan dan menyempitkan hati mereka. Bayangkan, itu yang dicerai, apalagi yang menjadi istri kita. Lebih berhak lagi dia mendapatkan tempat tinggal yang nyaman. Nah, itu ya. Ya, dicarikanlah ya tempat tinggal yang kira-kira membuat istri kita nyaman, tidak merasa risih, terganggu ya dengan kehadiran mertua. Kalau mertua ya orang tua kita harus hadir dengan kita karena memang ya tidak ada lagi, jadi sebatang kara. Nah, itu tadi ya. Sebelum nikah diceritakan. Jujur ya. Kemudian buatlah konsolidasi gitu ya antara ibu kita atau orang tua kita dengan istri kita. Lihat penjajakannya gimana tuh ya. Kita suka sama perempuan begitu kan, sebelum serius ya bertunangan, menikah dan sebagainya, perkenalkan dengan orang tua kita. Lalu kemudian minta pandangan masing-masing ya. Orang tua kita tanya gimana mah, calon istri kita tanya gimana dek ya dengan orang tua saya. Kalau nggak klop, nah ya udah jangan terusin lah ya. Tapi kalau klop alhamdulillah lanjutlah ke pertunangan dan pernikahan. Ini kadang-kadang diabaikan, banyak yang suami mengabaikan ini ya. Jadi modal nekat ya nikahin anak orang tapi nggak kebayang ya untuk memberikan tempat tinggal yang nyaman. Ini kemudian harus dikoreksi oleh para suami lah gitu kan. Dan memang dalam hal ini sahabat iDream ya, komunikasi adalah skill komunikasi seorang suami itu sangat dituntut atau sangat dibutuhkan. Oke, para suami ini harus bisa belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik ya, dengan siapapun, apalagi dengan mertua ya. Harus bisa ya mengkomunikasikan persoalan antara istri kita dengan orang tua kita atau antara kita dengan mertua kita ya, harus bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Karena kalau tidak bisa mengkomunikasikannya dengan baik ya, atau muncullah istilahnya miskomunikasi ya, salah komunikasi, salah paham. Nah, ini bisa kemana-mana ya, jadi konflik yang besar, bahkan tidak sedikit yang pada akhirnya kemudian berujung kepada perceraian. Nah, ini yang kita harus hindari. Ya memang ya kalau bicara konteks kehidupan kita di Indonesia ya, masih banyak rumah tangga yang tidak ideal, masih banyak para suami yang belum sanggup ya memberikan tempat tinggal yang baik kepada para istrinya, belum bisa berbakti kepada orang tuanya secara maksimal. Kan idealnya ya orang tua kalau memang tinggal sebatang kara diberikan rumah yang bagus ya, dikasih pembantu gitu ya untuk melayani dia, dan kalau perlu kita tinggal nggak terlalu jauh dari orang tua kita sehingga bisa kita lihat setiap saat, itu kan bisa kita silaturahim, kunjungi anak-anak kita akrabkan dengan dengan ibu neneknya, itu kan dengan kakeknya. Idealnya kan begitu ya. Kalaupun tidak ideal seperti itu, nah, sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya, kita bisa istilahnya apa ya menyusun kesempurnaan dari kekurangan-kekurangan yang ada. Kita ingin sesuatunya menjadi sempurna walaupun tidak 100%, maka kekurangan-kekurangan yang ada ini kita taruh, kita tempatkan, kita susun pada tempatnya sehingga tidak mengganggu kesempurnaan. Kita tidak bisa menjadikan tempat tinggal, nah, maka kemudian bagaimana caranya itu tidak menjadi persoalan bagi calon istri kita. Bisa dikomunikasikan ya, dengan orang tua juga sama begitu kan.
Kalau ada kekurangan kita, ketidakmampuan kita, kelemahan kita membahagiakan orang tua kita, ini juga harus dikomunikasikan. Ya, sehingga kemudian antara istri ya dan juga orang tua kita atau mertua dia tidak kemudian timbul ya konflik atau pertengkaran. Ya memang kalau sudah ujung-ujungnya itu tadi ya ditodong oleh kalimat kamu pilih siapa, ini stres kita ya. Dan itu indikasi rumah tangga kita tidak bahagia. Ya itu aja simpelnya ya. Udah ada ucapan begitu berarti rumah tangga kita ya masih jauh ya atau masih di luar koridor rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Ala kulli hal tetap ya kita kedepankan ya husnuzon, sangka baik, kita kedepankan mengutamakan orang lain. Itu perintah Allah juga ya, bahwa seorang mukmin harus berjuang untuk ya mengutamakan orang lain daripada dirinya, karena itu bagian dari kebaikan. Ya, kemudian juga ya prinsipnya adalah bagaimana seorang muslim ya dalam konteks dia menantu dengan mertuanya adalah juga mendahulukan kebaikan ya, kemudian husnuzon tadi ya, kemudian yang ketiga adalah memenuhi ya tanggung jawabnya sebagai bagian dari keluarga ya. Bahwa dia adalah anak juga jatuhnya kan ya. Kan kita suami kita anak dia gitu kan, maka kita juga punya kewajiban yang sama untuk kemudian berbuat baik sebagai seorang anak. Pandanglah begitu gitu. Ini mertua saya ya adalah ibu dari suami saya, maka saya juga harus berbuat baik kepada dia. Jangan malah kemudian memutus tali silaturahim, karena Allah sudah tegaskan ya di dalam surah Muhammad ya, ayatnya surah yang ke-47 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-23 ya. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ya. Ulaika alladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum ya. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Kalau itu kalian lakukan, maka mereka itulah orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya nanti telinga mereka ya, dan dibutakannya nanti penglihatan mereka. Nah, ya. Jadi Allah itu enggak suka ya kepada orang yang kemudian memutuskan hubungan kekeluargaan. Ya, kalau sampai keluar kalimat abang pilih siapa? Atau muncul ucapan ya dari suami, kamu pilih siapa? Aku kamu pilih siapa nih? Ya, itu ya, pilih ibu kamu, orang tua bapak kamu atau saya kan gitu. Karena begitu ya, menantu bapak mertua versus anak menantu gitu, versus suami gitu. Akhirnya istri ditodong ya, kamu pilih siapa? Bapak kamu atau saya, suami kamu? Sama aja ya. Kalau itu keluar dari lisan kita, siap-siaplah kita akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti di yaumul mahsyar kita dibangkitkan dalam keadaan tuli dan juga buta. Nauzubillahi min dzalik ya. Bahkan mungkin ketulian kita, kebutaan kita dari dunia udah Allah kasih itu sebagai azab ya. Tuli dalam artian tidak mempan lagi dinasihati, berapa banyak ya menantu dan mertua yang bebel ya, dinasihati yang baik enggak bisa tuh. Nah, itu udah dilaknat Allah tuh. Ya. Udah jelas salah dikasih tahu yang benar enggak masuk juga, itu udah dilaknat Allah ya. Dibutakan ya, udah jelas dia tahu, dia lihat ya. Tapi seolah-olah kayak enggak tahu, saya enggak lihat itu kan. Yang dilihat itu yang keburukan aja ya, menantu ngelihat yang buruk-buruk aja dari mertuanya. Mertuanya ngelihat yang buruk-buruk kayak dari menantunya. Kebaikannya dia enggak bisa lihat. Nah, itu udah dilaknat Allah. Sehingga yang muncul adalah kebencian. Kenapa? Ya pangkalnya karena itu tadi ya. Memutuskan hubungan kekeluargaan. Dari awal sudah ada kebencian, enggak mau menerima gitu ya, atau ingin memutuskan hubungan kekeluargaan. Dari awal udah harusnya kamu tuh cerai sama dia. Nah, ya udah begitu tuh dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tabiatnya seorang muslim kata Allah itu tadi harus menyatukan. Bukan malah memisahkan.
Kecuali pangkal dari perpisahan itu adalah karena persoalan akidah. Memang harus dipisah itu kan. Suaminya tiba-tiba, menantunya tiba-tiba murtad, anak yang diselamatkan, cerai, nggak ada pilihan lain. Itu sesuai dengan kaidah syariat begitu kan. Jangan mulai dipertahankan. Ya. Jadi ini yang harus dipahami. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilafan saya pribadi. Saya bikin bapak undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.